Saat survei sebelum membeli iPhone bekas, kamu mungkin pernah mendengar istilah iPhone X Inter atau X eBox. Tidak boleh diabaikan, keduanya memiliki dalaman yang berbeda dan bisa jadi memengaruhi penggunaan. Daripada menyesal belakangan, ketahui dulu perbedaan iPhone X Inter dan eBox sebelum membelinya. Dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan kebutuhan dan mengambil langkah tepat ketika terjadi suatu hal. Beberapa dari kamu mungkin tertarik membeli iPhone bekas, mulai karena harga yang on budget, atau menghindari upgrade dengan perubahan tidak signifikan dari versi lebih lawas. Saat membeli perangkat second, kamu akan menemukan istilah baru, termasuk X Inter dan X eBox. Nah, sebelum membahas perbedaan, ada baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu iPhone X Inter dan X eBox. Sesuai namanya, iPhone X Inter atau internasional berarti perangkat yang masuk melalui jalur non-resmi. Produk ini umumnya masuk ke Indonesia melalui impor unit dalam jumlah banyak. Sementara iPhone X eBox berarti iPhone bekas yang sebelumnya dijual melalui eBox. Sebagaimana kita tahu, eBox merupakan salah satu distributor resmi, authorized Apple, dengan jaringan terbanyak di Indonesia. Penyaluran yang berbeda membuat ponsel bekas dari kedua distributor ini punya karakteristik masing-masing. Perbedaan iPhone X Inter dan eBox secara fisik memang tidak terlihat. Namun kamu akan mendapatinya terutama pada hal berikut. eBox merupakan distributor resmi Apple. Artinya, distributor ini menjual perangkat langsung dari produsen iPhone. Dengan demikian, pengguna akan mendapatkan garansi resmi yang bisa dinikmati melalui service center yang authorized Apple di Indonesia. Lain halnya dengan iPhone X Inter. Perangkat ini tidak didapat dari distributor resmi. Oleh sebab itu, setiap pembelian perangkat tidak memiliki garansi layaknya iPhone X eBox. Meski demikian, kamu tetap dapat memperbaiki perangkat tersebut di service center, tapi harus bayar sendiri. Setiap perangkat Apple memiliki kode negara yang berbeda sesuai lokasi pemasarannya. iPhone dari eBox masuk ke Indonesia secara resmi, makanya punya kode region khusus, yakni PA-A, ID-A, dan FE-A. Jika ponsel memiliki kode negara yang berbeda dari ketiga tersebut, berarti perangkat tidak dipasarkan khusus di Indonesia. Alih-alih ketiga kode tersebut, kamu mungkin menemukan kode ZP-A, yang berarti perangkat tersebut berasal dari Singapura. Selain itu ada pula kode C artinya Kanada, dan lain sebagainya. Saat menggunakannya, kamu tentu memerlukan kartu SIM alias nomor ponsel. Perangkat bekas eBox umumnya telah diatur sedemikian rupa sehingga bisa menggunakan SIM card apa saja dari Indonesia. Sementara itu iPhone X Inter tidak, secara default diatur demikian. Jadi distributor tidak resmi mungkin perlu mengaturnya terlebih dahulu. Selainnya, tidak ada jaminan perangkat X Inter mendukung penggunaan provider Indonesia. Perbedaan iPhone X Inter dan eBox yang paling kentara juga dari segi harga. Jika dibandingkan antara keduanya, iPhone X eBox harganya relatif lebih mahal. Sebaliknya, iPhone X Inter umumnya dibanderol dengan harga lebih miring. Alasannya, sebelum dijual kembali, iPhone X eBox telah melewati serangkaian proses cek dan administrasi dari pemerintah Indonesia. Dengan demikian, harga jual dan belinya cenderung lebih tinggi. Kelebihan lain dari perangkat X Inter ada pada ketersediaan produk. Alasannya, Apple merilis perangkat secara internasional terlebih dahulu. Ini membuat perangkat baru non-resmi lebih cepat masuk ke Indonesia daripada dari distributor resmi. Stok perangkat pun jauh lebih banyak. Sementara itu, iPhone yang dibawa melalui authorized reseller seperti eBox perlu melewati serangkaian administrasi.
Oleh sebab itu membuatnya sedikit lebih lama atau bahkan tidak masuk Indonesia sama sekali. Sebelum menentukan beli yang mana, sebaiknya ketahui dulu kebutuhanmu. Oleh karena dibawa oleh distributor resmi, iPhone XE Box bisa dibilang lebih terjamin keamanannya, baik dari dukungan SIM card, IMEI, hingga garansi. Namun harganya sedikit lebih mahal. Jika kamu tertarik membeli perangkat X-Inter, pahami risiko yang bisa muncul, termasuk pemblokiran IMEI yang menyebabkan perangkat tidak bisa digunakan. Hal ini terjadi karena perangkat ini masuk ke Indonesia tanpa melewati regulasi resmi. Perbedaan iPhone X-Inter dan iBox tidak ketara, tapi terasa, apalagi saat digunakan. Untuk itu, sebelum membeli produk second dari jalur manapun, pastikan kamu cermat memilih keseluruhan kondisi perangkat ya. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.